Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir, dan kita masih membahas tentang surat Al-Ghashiyah, yaitu surat tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa surat Al-Ghashiyah ini mencakup 4 pembahasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Di situ dijelaskan tentang pembalasan bagi orang-orang yang tidak beriman dan keadaan mereka di neraka. Kemudian yang kedua adalah balasan orang-orang yang beriman dan keadaan mereka di surga. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang tadabbur alam, bagaimana Al-Quran dalam surat Al-Ghashiyah ini mengajak kita untuk mentadabburi alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti yang ketiga adalah menjelaskan tentang tugas para rasul, tugas nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah bahwa seluruh makhluk itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas dalam kesempatan ini adalah bahwa di dalam surat Al-Ghashiyah ini kita diajak untuk mentadabburi alam semesta. Tujuannya adalah untuk menguatkan keimanan kita dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu memiliki 2 ayat gitu ya. 2 tanda-tanda kebesarannya. Ada yang disebut dengan ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu Al-Quran itu. Kemudian ayat kauniyah itu adalah berkaitan dengan alam semesta, di mana alam semesta ini adalah sebagai bagian dari bukti. Ayat itu kan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha besar menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa, begitu penuh dengan keajaiban-keajaiban, penuh dengan keindahan. Alam semesta yang penuh dengan sistem, alam semesta yang didesain oleh Allah dengan sistem yang begitu detil. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan salah satu dari bagian manhaj Rabbani, cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan keimanan kita, keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara untuk menguatkan iman
atau cara untuk mengenal Allah. Dulu pernah kita bahas bagaimana kita caranya mengenal Allah adalah dengan melalui tafakkur dan tadabbur. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat?" Afala yanzuruna, apakah mereka tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak memperhatikan ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Nah, ini ketika Allah bertanya seperti itu berarti yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang memiliki keunikan, memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan. Kenapa yang dipertanyakan kok unta gitu? Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Maka apakah mereka tidak memerhatikan bukti kekuasaan Allah yang terbentang di alam raya ini, di antara lain adalah unta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kendaraan dan bahan pangan mereka. Bagaimana unta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaannya, unta itu bisa dijadikan kendaraan, bisa dijadikan makanan. Bisa dijadikan kendaraan, bisa dimakan. Jadi betapa Allah sudah menciptakan unta yang begitu luar biasa, terutama ketika unta itu dijadikan kendaraan di tengah padang pasir, padang pasir yang begitu panas, tidak ada pepohonan. Kalau kita lihat padang pasir yang begitu panas gersang, mereka mampu melewatinya dengan beban yang berat. Kalau dulu kan belum ada jalan-jalan yang dicor atau diaspal. Kalau sekarang sudah banyak yang dicor, diaspal. Sarana transportasi itu kalau sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman, bukan lagi pakai unta, tapi pakai bis, pakai mobil, pakai kalau jarak jauh pakai pesawat gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat belum ada itu semua, unta ini dijadikan oleh Allah hewan yang memiliki banyak keistimewaan, tahan terhadap panas, mampu membawa beban yang begitu berat. Kalau dulu orang dagang itu, orang-orang Arab ini kan termasuk para pedagang, mereka membawa barang dagangannya itu dengan menggunakan sarana transportasinya unta. Di tengah padang pasir begitu, kalau manusia berjalan nggak kuat, tapi unta ini kuat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengajak manusia untuk berpikir secara mendalam, untuk mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau orang Arab itu kan yang ada di sana unta gitu ya. Jadi kendaraan yang ada unta. Jadi kalau di Arab itu identiknya hewan yang paling identik dengan orang Arab emang unta.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menciptakan unta yang menakjubkan dan memiliki banyak manfaat. Jadi unta ini termasuk hewan yang patuh, ya, penurut. Ya, kalau disuruh duduk ya dia duduk, disuruh jalan dia jalan, tidak termasuk hewan yang apa namanya itu, bukan yang buas ya, yang jinak, ya, hewan yang jinak. Ya, dia mampu menahan haus di tengah padang pasir. Yang perjalanan begitu jauh. Ini kalau kendaraan yang lainnya nggak kuat, tapi unta ini kuat. Ya. Selain itu juga dia bisa diambil susunya. Dagingnya bisa dimakan, bisa jadikan kendaraan, bisa diambil susunya untuk minum. Ya. Nah, ini diantara keistimewaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak manfaat, keistimewaannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ilas samai kaifa rufi'an. Ay afala yanzuruna ilas samai, dan kepada langit. Ya, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Ya, dipancangkan. Bagaimana langit itu dibentuk oleh Allah, dibuat oleh Allah tanpa tiang penyangga. Ya. Tanpa tiang penyangga. Artinya kita diajak berpikir untuk lebih jauh, lebih luas tentang ya alam semesta ini. Ya, kalau sekarang sudah ada ilmu apa namanya Pak, ilmu tentang angkasa, astronomi, ya, ilmu tentang astronomi. Ya, mereka sudah menggunakan ini sebagai salah satu sarana juga. Ilmu itu kan sebagai salah satu sarana untuk ya bagaimana kita sampai kepada Allah. Jangan sampai nanti kita hanya sampai kepada makhluknya saja, ya, kita mengenal keajaiban makhluk itu tapi tidak sampai kepada Allah. Jangan sampai seperti itu. Jadi dengan adanya ilmu itu bisa menjadi sarana ya bagi kita untuk sampai kepada Allah. Jadi ilmu kauniyah, ya, ilmu umum kalau kita menyebutnya, ya, itu juga sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ya ayat ini. Jadi artinya kita disuruh belajar itu semua tentang ilmu biologi tadi, ya, unta itu tentang makhluk hidup, ya. Itu kita diperintahkan untuk belajar tentang itu. Artinya orang itu tidak tahu tentang keistimewaan unta tadi kalau dia tidak tahu ilmunya, kan gitu. Tidak hanya unta saja, hewan-hewan yang lain juga. Ya, tentang astronomi, ilas sama, langit. Itu bagaimana kita menggunakan ilmu astronomi itu untuk, ya, kalau sekarang banyak dimanfaatkan itu ya. Untuk apa Pak diantaranya Pak? Kalau kaitannya dengan agama, ilmu astronomi untuk apa Pak? Menentukan apa? Hilal, pasang. Waktu sholat juga termasuk. Ya, jadi untuk menentukan waktu sholat. Sekarang kita tidak perlu, kalau mau sholat itu tidak perlu lagi melihat matahari. Tapi yang dilihat apa Pak? Jadwalnya itu ditentukan berdasarkan apa itu kira-kira? Ya, jadi itu bermanfaat juga. Dan itu dari hitungannya dari hari ke hari itu kan, ya, kita menentukan waktu azan itu bedanya berapa menit tuh tiap hari. Kok bisa tanggal sekian, hari sekian, padahal itu udah ditulis berapa lama Pak itu kira-kira? Sebelum terjadi apa sudah terjadi? Jadi kita bisa memprediksikan hari sekian, azan itu jam sekian, ya kan?
bukan hanya untuk waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, artinya alam semesta itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistem yang begitu detil. Ya, tidak ada celahnya. Sehingga dari situ itu bisa dihitung oleh manusia dengan penghitungan yang begitu cermat, teliti. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana Allah mendesainnya alam semesta yang begitu luas. Sehingga tadi itu aturan itu tidak berubah dari hari ke hari, tepat gitu ya, hitungannya itu tepat, kecuali nanti sudah mendekati hari kiamat. Nah itu sistem oleh Allah dirubah, yang matahari dulunya terbit dari timur dirubah gitu ya, itu sistem alam semesta ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, dan bagaimana langit yang begitu luasnya, ya, yang dia lihat, yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tanpa penopang gitu ya. Yang namanya langit itu kan diibaratkan sebagai atapnya, ya. Jadi atapnya bumi itu ya langit itu, yang melindungi, yang menjaga kita juga dari benda-benda luar angkasa itu, planet-planet yang ada di luar angkasa, atau apa itu, meteor-meteor, benda-benda langit itu. Bagaimana Allah membuat perlindungannya itu dengan atmosfernya itu, sehingga tidak bisa ditembus oleh benda-benda. Itu bagaimana Allah membuatnya. Ini kan mengajak berpikir. Apa itu terjadi dengan sendirinya? Kan tidak. Tentu ada yang membuatnya. Nah, itu mengajak berpikir manusia bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan. Ya, gunung-gunung itu ditinggikan itu bagaimana caranya? Ya, kalau dia sampai pikirannya kan Allah itu menciptakannya. Ya, kalau kita orang beriman tahu kan itu. Nah, kalau orang yang tidak beriman bagaimana dia tahu? Maka ini diajak berpikir tentang alam semesta, bagaimana gunung itu dibuat itu bagaimana. Ya, kalau bagi orang beriman disebutkan dalam Al-Quran, Allah itu ketika ingin menciptakan sesuatu, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau gitu dah orang beriman ya, orang yang sudah sampai kepada Allah. Tapi bagi orang-orang, karena ini ayatnya kan ayat Makkiyah. Jadi ayat Makkiyah itu bagaimana mendakwahi orang-orang yang kebanyakan mereka tidak beriman agar mereka beriman kepada Allah. Yang sentuh adalah pemikirannya tentang alam semesta itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang sudah beriman itu lebih menguatkan keimanan. Jadi wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung itu bagaimana ia ditegakkan. Ya, bagaimana gunung-gunung yang menjulang tinggi itu dibuat, dipancangkan oleh Allah, ditegakkan. Bahkan tidak hanya ditegakkan, itu ditanam juga di dalam bumi. Ini disebut sebagai pakunya bumi itu ya gunung itu, yang begitu kuat, begitu kokoh, ya, tidak terguncang, tidak roboh. Walaupun meletus, yang masih aktif itu meletus berkali-kali juga masih tetap ya berdiri tegak. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunung itu diciptakan oleh Allah sebagai penyeimbang ya, biar bumi itu tidak goncang ya. Maka dipancangkanlah itu ya pasaknya bumi atau pakunya bumi itu ya gunung-gunung itu. Nanti pada yaumul qiyamah ketika Allah ingin menghancurkan alam semesta termasuk bumi itu ya, buminya dicabut. Ya, kalau buminya gunungnya itu dicabut. Ya, pakunya dicabut.
Dahsyat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu zalzalah itu ya gempa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti dalam teori ilmu apa itu, ilmu tentang bumi, yang dikatakan bahwa bumi itu datar apa bulat, Pak? Bulat ya. Ya, tapi ya tetap dihamparkan oleh Allah. Ya, wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, dan kepada bumi itu bagaimana dia dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentangkan oleh Allah. Sehingga di situ menjadi tempat bagi seluruh makhluknya yang ada di bumi, ya, dan dijadikan sebagai tempat kediaman mereka. Jadi tidak ada perbedaan apakah ada yang mengatakan bumi itu bulat atau datar. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa tinggal di atasnya. Jadi berpikir tentang yang kita tempati ini, Al-Quran mengajak kita untuk berpikir tentang sesuatu yang dekat dengan kita, ada di sekitar kita. Tadi onta itu hewan, ya, berkaitan dengan gunung yang kita lihat yang menjulang, berkaitan dengan tanah yang kita tempati, yang kita tinggali, yang kita tanami. Bagaimana kita diberikan oleh Allah nikmat bumi itu, ya, yang kita tempati ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, di bumi itu apa saja ada. Dalamnya, atasnya itu apa saja ada. Ya, bumi yang dihamparkan oleh Allah itu bagaimana ditanami. Ya, bagaimana di bumi itu diciptakan yang begitu indah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hutan-hutannya, ada ya sungai-sungainya. Di situ manusia bisa memperoleh makanan atau sumber makanannya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi itu manusia bisa menyaksikan pemandangan-pemandangan yang begitu indah, gitu ya. Jadi kalau di langit juga diciptakan oleh Allah seperti itu, di bumi itu diciptakan oleh Allah dengan banyak sekali keistimewaan, keajaiban. Ya, bahkan ada mungkin tempat-tempat tertentu yang di situ ya sangat menakjubkan. Ada sungai di bawah ada apa itu, Pak? Yang di dalam gua, ya, sungai di dalam gua. Ada lagi itu apa? Banyak sekali itu keindahan alam. Ya, bumi itu diciptakan oleh Allah begitu luar biasa. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah itu menyebutkan 4 itu? Yang pertama tadi adalah unta, yang kedua adalah apa tadi? Langit, yang ketiga adalah gunung, yang keempat adalah bumi. Ya. Jadi di dalam surat Al-Ghasyiyah itu kenapa 4 itu yang disebutkan oleh Allah, yang diajak kita untuk berpikir tadi, afala yanzuruna, ya. Apakah mereka tidak memperhatikan? Rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus Allah menyebutkan 4 ini, bukan yang lain, ya, karena ini sebenarnya sudah mewakili ciptaan-ciptaan Allah. Ya, gunung, unta itu mewakili hewan, gitu ya. Gunung itu ya memang bagian yang menjulang tinggi di bumi, buminya itu yang dihamparkan oleh Allah, dan langit itu sudah mencakup alam semesta. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di tanah Arab, di Arab, ya, Arab. Sehingga ini lebih, karena terutama di surat ini kan surat Makkiyah, ya, untuk meyakinkan orang-orang yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah SAW yang belum beriman. Jadi disesuaikan dengan mereka. Jadi Al-Quran ini diturunkan di Arab dengan kondisi masyarakat yang suka bepergian dan berdagang. Jadi kebiasaan orang Arab ya berdagang mereka. Kalau berdagangnya orang Arab tadi melewati apa saja, Pak? Kendaraannya unta,
Ya, yang dilewati apa Pak? Ya gurun, tanah yang begitu luasnya, ya gunung yang lembah kan itu yang mereka lewati itu, dan langit yang dia lihat. Ya, yang mereka lihat itu ya ketika orang Arab melakukan perjalanan, ya 4 itu, ya gunung, ya tanah, ya unta, sama langit yang dia lihat. Ya, dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat mereka dalam keadaan sendirian, ada yang bersama mereka adalah kendaraannya, ya tadi unta yang mereka gunakan untuk sarana transportasi. Bagi mereka, coba kalau tidak ada unta gitu, apa yang mereka jadikan sarana transportasi untuk mengarungi atau melewati padang pasir yang begitu luas. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melihat kiri kanannya yang ada yang gunung lembah. Ya, ketika melihat dari kejauhan yang melihat adalah hamparan bumi. Nah, ini menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, pada penciptaannya, pada ciptaannya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ya mampu mentadabburi, mau merenungkan, ya memikirkan, memperhatikan tentang ciptaan Allah yang begitu menakjubkan, maka itu akan lebih membawa kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menyaksikan alam semesta yang begitu indahnya, yang menakjubkan, yang begitu luar biasa, maka itu akan lebih menguatkan imannya kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu menciptakan alam semesta, dan itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, ini Allah ingin mengajak manusia untuk menguatkan keimanannya melalui jalur akal. Maka ini dalam penguatan iman itu bisa melalui dalil nakli, bisa melalui dalil akli. Kalau nakli ya tadi qauliyah itu Quran, hadis. Tapi kalau dalil akli itu kita diajak berpikir. Ya, karena ini keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengajak kita untuk berpikir tentang apa saja, terutama tentang alam semesta. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian yang ketiga dari surat ini adalah, nah ketika kita diajak untuk mentadabburi alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu sudah menyadarinya, ya merenungkannya, betapa kecilnya manusia di alam semesta ini, betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ya kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Nah, ini berkaitan yang namanya dengan tugas Nabi. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya tugas-tugas. Nah, kalau di dalam ayat ini disebutkan, ya, di antara tugas Nabi itu adalah memberikan peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, fadzakir maka berilah peringatan, innama sesungguhnya, anta kamu, wahai Muhammad, mudzakir hanyalah orang yang memberi peringatan. Innama anta mudzakir. Di situ diberikan kata innama. Innama itu lil hasri. Lil hasri itu untuk membatasi. Ya, membatasi tugas Nabi. Innama anta, sesungguhnya tugasmu itu hanya apa? Memberi peringatan. Ya, jadi Nabi itu tidak dituntut oleh Allah untuk menjadikan orang beriman. Ya. Ya. Jadi Nabi itu tidak dituntut oleh Allah untuk menjadikan orang beriman. Kok bisa? Jadi Nabi itu menyampaikan saja.
Kalau dakwahnya itu dipercaya, diimani, ya, itu adalah kebaikan untuk mereka yang beriman. Tapi kalau seandainya Nabi itu dakwahnya ditolak, ya, Nabi sudah apa? Sudah melaksanakan tugasnya. Jadi bukan berarti nanti kalau Nabi itu dakwah menyampaikan risalah Allah, kemudian risalahnya ditolak, jangan sampai nanti dianggap bahwa misinya gagal. Karena Nabi itu tugasnya bukan membuat orang beriman. Dia menyampaikan, hanya menyampaikan. Ini yang wajib disampaikan dari Allah kepada manusia. Ya, kalau mereka beriman, yaitu jadi kebaikan bagi mereka. Kalau mereka tidak beriman, yang celaka juga mereka. Ya. Maka di sini sebutkan fadzakir, berikan peringatan. Nah, Nabi itu salah kalau dia tidak menyampaikan, tidak memberikan peringatan, tidak memberitahukan. Itu keliru kalau tidak menyampaikan. Ya, ya banyak nanti kan ada Nabi yang Nabi tidak bisa mengimankan pamannya. Siapa? Abu Thalib. Kurang apa kedekatan antara Abu Thalib dengan Rasulullah? Ibrahim tidak bisa mengimankan bapaknya. Nuh tidak bisa mengimankan anak dan istrinya. Nabi Lut, ya, jangan sampai nanti dianggap Nabi itu misinya atau tugasnya gagal. Tidak. Tugas Nabi itu adalah menyampaikan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi ketika kita diperintahkan untuk berdakwah itu bukan berarti kita harus memaksa orang untuk beriman. Bukan. Orang lain itu tidak ada dalam kekuasaan kita. Ya, jangan sampai nanti orang, ya inilah keistimewaan Islam. Nabi memang diperintahkan untuk menyampaikan, tapi tidak diperintahkan untuk maksa orang masuk Islam atau maksa orang untuk beriman. Kalau disuruh begitu Pak, dia berantem terus nanti. Ya kan? Berantem terus. Orang yang nggak mau kan menolak. Itu saja Nabi dimusuhi. Ya, Nabi dimusuhi. Nabi itu hanya menyampaikan, tapi dimusuhi. Tidak hanya ditolak, dimusuhi. Bahkan ya ada yang berupaya untuk membunuhnya juga. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ya, siapa yang beriman dan menyambut tuntunanmu, Allah akan melimpahkan karunia kepadanya, pada yang beriman. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir, ya, orang-orang yang menolak dakwah Nabi, mengingkari dakwah Nabi, ya, tidak berpaling saja tapi mengingkari. Kafaro itu mengingkari. Fayu'azibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Berat maksudnya, akbar itu. Kalau kafir itu besar, tapi kalau akbar itu ya lebih berat. Jadi Nabi itu hanya menyampaikan. Nah, inilah diantara beberapa tugas Nabi yang perlu kita pahami. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diperkuat dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alar rasuli illal balagh." Tidaklah ada kewajiban bagi para rasul itu kecuali hanya al-balagh. Balagh itu menyampaikan.
Ya, ma 'alar rasuli ilal balagh. Nah, ini disebutkan dalam Al-Qur'an ada sekitar 11 ayat yang menjelaskan ini. Dazan, Pak. Boleh. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Yasin yang sering kita baca, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Wa ma 'alaina, dan tidak ada kewajiban bagi kami kecuali hanya ya menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ya, menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Maka di antara tugas Nabi nanti adalah menjelaskan tentang apa yang diturunkan oleh Allah, ya, yang menerangkan, yang memberikan penjelasan. Kalau ada ajaran Allah, kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak bisa dipahami oleh umatnya, yang berhak untuk menafsirkan, yang menjelaskan itu adalah pertama Rasulullah, ya, Rasulullah yang berhak menjelaskan. Maka disebutkan di situ, ma 'alaina illal balaghul mubin. Monggo kalau azan dulu. Monggo, mau ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ada dua pertanyaan, Pak Ustaz. Yang pertama mengenai ayat kauniyah dari Pak Ustaz. Jadi ada alam antara itu dari Pak Ustaz. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil, Pak Ustaz, sebagai umat? Atau kira-kira keuntungan atau apa yang harus kita lakukan dengan ayat-ayat seperti ini? Iya. Nah, terus yang kedua gini Pak Ustaz, di situ disebutkan penciptaan untuk Buddha atau satu lagi bumi maupun gunung. Tapi ada satu yang disebutkan juga sama, yaitu Langit. Langit. Kalau tiga pertama itu mungkin wujudnya, mungkin kita bisa rasakan, bisa kita raba gitu. Nah, barangkali Pak Ustaz punya suatu pandangan, sebetulnya kalau langit ini seperti apa? Apa segera kita bisa lihat wujudnya seperti apa gitu? Apa yang semua di atas itu namanya langit? Karena saya baca dalam Al-Quran juga dikatakan Andala minas sama imam fa'akhroja bin samarot. Minas samarot. Nah, artinya kan dari langit itu air, hujan gitu kan. Apakah seperti kayak awan lagi itu juga sebagai langit atau seperti apa? Mungkin itu. Iya, baik. Hikmahnya tadi ya, hikmah tadabbur itu yang memang ini diakui oleh para ulama, terutama Imam Al-Ghazali. Jadi tujuannya adalah agar keimanan kita itu lebih kuat, ya, kita bisa merasakan betapa besar nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, bahkan itu tadi hanya sebagian saja, ya. Ya, termasuk semua ciptaan Allah itu apa? Air yang kita minum, tadi kan tidak disebutkan, ya. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, ya kan, matahari yang kita rasakan itu. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari alam semesta. Itu juga yang dekat dengan kita dan langsung kita rasakan. Nah, itu bisa lebih menguatkan. Bahkan wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam ayat lain juga disebutkan, dan pada diri kalian apakah kalian itu tidak memperhatikan, ya. Ini sebenarnya untuk membuka wawasan, ya, manusia, betapa besarnya, ya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, ini tentunya harusnya mereka lebih dekat, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Alamnya ini. Jadi tidak perlu melihat Allah, tapi melihat alam semesta ini sudah cukup, bahwa ini semuanya adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan iman kita, agar kita lebih mengenal Allah. Mengenal Allah bukan zatnya,
tapi mengenal Allah dari kekuasaannya yang bisa kita lihat. Yang kita bisa lihat adalah makhluknya, tapi makhluknya ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan yang kedua tadi tentang langitnya. Apakah langit itu bentuknya seperti apa, atau apakah semua yang kita lihat itu yang di atas kita itu langit? Iya. Maka sampai disebutkan sab'a samawat itu kan. Ya, jadi langit itu ada lapis 7. Ada langit yang paling rendah, yang paling dekat dengan manusia, ya yang paling dekat itu ya yang bisa kita lihat itu awan. Ya, termasuk kalau yang paling jauh ya planet, bintang itu kan jauh ya, sangat jauh sekali, itu berapa, ada yang menghitungnya sampai berapa ribu tahun cahaya kan, bukan lagi kilometer lagi ya. Itu jadi ya segala sesuatu yang ada di atas kita itu adalah disebut langit ya, karena tadi ada lapisan-lapisannya itu sampai disebut sab'a samawat itu kan, 7 lapis bumi, dan yang paling dekat dengan bumi ya, nah itu kalau secara ilmiah kan sudah dijelaskan, itu yang paling dekat dengan bumi itu ya, langit yang ada atmosfer itu kan yang paling dekat dengan, bahkan itu ada lapisan-lapisan lagi, itu atmosfer itu ya, ada lapisan-lapisan lain lagi gitu ya. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan disebutkan wa fis sama'i rizqukum, dan di langit rezeki kalian. Ya kan, di langit itu ada rezeki kita. Ya ini sebenarnya bukan dalam, nah kalau kita di bumi, rezeki kita di langit, bagaimana cara menurunkannya? Ya, itu bagian dari tadabbur juga. Nah, cara menurunkannya, Allah menurunkan hujan kan gitu kan. Allah menurunkan hujan, dari hujan itu ditumbuh-tumbuhkan, dihidupkan atau ditumbuhkan oleh Allah itu tumbuh-tumbuhan itu yang menghasilkan makanan. Ya kan? Yang buah-buahan, biji-bijian itu yang menjadi makanan kita, itu yang menjadi rezeki kita kan gitu. Jadi itu banyak sekali memang ayat-ayat kauniyah ya, mengajak kita untuk berpikir. Fal yanzuril insanu ila ta'amihi misalnya. Maka sebaiknya manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Kenapa kok disuruh makanannya? Makanan itu kan tidak tiba-tiba ada di hadapan kita, ada prosesnya kan gitu. Anna sobabnal ma'a sobba, itu kan, summa saqdal ardo syaqqa wa ambatna fiha habba, gitu kan. Dari langit diturunkan air, kemudian dari situ dihidupkanlah bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tumbuh-tumbuhan. Itu bagian dari tadabbur. Jadi mengajak manusia untuk berpikir, menggunakan pikirannya dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara tugasnya adalah menyampaikan. Jadi bukan untuk memaksa orang masuk Islam atau beriman, tidak. Kalau beriman ya keberuntungan itu bagi mereka. Kalau tidak beriman ya kerugian itu bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh." Ini menguatkan bahwa jika mereka masuk Islam sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Jadi kewajiban Nabi itu hanya menyampaikan, bukan membuat orang menjadi beriman ya, atau masuk Islam, atau bahkan memaksakan, bukan. Nabi itu mengajak ya, menyampaikan ya, tapi bukan untuk memaksakan orang masuk Islam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga, maka tadi saya kaitkan nanti antara tugas Nabi itu dengan hisab. Ya, dalam ayat lain, di dalam akhir ayat ini disebutkan inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ya, tadi setelah diperingatkan oleh Nabi, ya kan? Fadzakir innama anta mudzakir, ditegaskan Nabi itu bukan tugasnya untuk maksa, tapi dia hanya menyampaikan saja. Nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum.
Ya, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah, ini maka di dalam ayat lain itu juga disebutkan tadi bahwa Nabi itu tugasnya hanyalah menyampaikan. Ya, dan di dalam ayat lain disebutkan fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Ini ayat yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd, ya. Ini ayat yang maknanya hampir sama dengan dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan, kemudian hisabnya itu adalah Allah. Ya, fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Ya, wa 'alaina, dan sedangkan kamilah yang menghisab amalan-amalan mereka. Jadi tugas kita itu menyampaikan, bukan mengadili. Ya, tugas Nabi itu menyampaikan saja, bukan mengadili, bukan menyalah-nyalahkan orang, kenapa kamu tidak beriman, bukan untuk menghina orang juga. Ya, inilah pentingnya ketika kita menyampaikan ajaran Islam itu. Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran, bukan berarti dengan menyalahkan orang lain. Sampaikan kebenaran, kalau diterima ya itu kebaikan buat mereka, kalau tidak diterima kita tidak rugi. Maka jangan sampai tadi memaksakan itu. Nabi pun tidak disuruh untuk memaksakan itu. Kita menyampaikan saja, nanti Allah yang menghisabnya. Ya, artinya pengadilan itu baik buruk mereka itu nanti yang menghakimi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dokumen Pak. Ya. La yazulu qadamu ibni adam min indi rabbih yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba. Jadi anak Adam itu tidak akan bisa beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada yaumul qiyamah sampai ditanya tentang 5 hal. Yang pertama adalah tentang umurnya, yang kedua adalah tentang usia mudanya, yang ketiga dan keempat itu adalah tentang hartanya, diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa. Yang kelima adalah tentang ilmunya. Ya, tentang ilmunya. Ilmu itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang sudah dilakukan dengan ilmunya? Ya, apa yang sudah dilakukan dengan ilmunya? Maka ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu umum itu bisa ya dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ilmu umum tadi, ilmu astronomi digunakan untuk sarana melihat hilal, ya, itu juga bermanfaat. Ilmu biologi untuk kesehatan dan sebagainya. Ya, maka amila bima alima, apa yang dia lakukan dengan yang ia tahu, dengan ilmunya itu. Ya, artinya dengan 4 atau 5 kenikmatan tadi, ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ada hisab itu untuk orang beriman, ada hisab itu untuk orang yang tidak beriman. Nah, bagi orang-orang yang beriman, hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang-orang beriman ini banyak sekali keistimewaannya. Ya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman itu nanti dia hisabnya itu lebih detail, sangat terperinci. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidak beriman itu nanti disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nuqisal hisab uziba, barang siapa yang nanti dimintai pertanggungjawaban atau dihisab amalnya, dan dia nanti ada yang hisab itu dengan cara ditampakkan amal-amalnya, itu bagi orang yang beriman. Bagi orang beriman itu tidak dipersulit oleh Allah nanti dalam hisabnya itu. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira, mereka mengatakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang
mudah. Yasira, mudah. Artinya keburukan-keburukan orang beriman itu di dunia ditutupi oleh Allah, di akhirat nanti diberikan pengampunan oleh Allah, sehingga hisabnya lebih ringan. Ini berbeda dengan orang tidak beriman. Dia hisabnya lebih detil, lebih terperinci, dan lebih banyak masalahnya. Itu. Dari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.